Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Minggiang Apian Base, hari Kamis 2 Mei 2024. Bersyukur kita boleh bertemu dalam keadaan sehat dan Tuhan masih memberkati kita. Bapak Ibu, sebelum kita mendasari pekerjaan kita, aktivitas kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terpujilah namamu Bapa. Engkau sungguh Allah yang baik mengasihi kami. Engkau telah melindungi kami dari malam yang gelap, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru pemberian Tuhan. Kami mau memulai segala sesuatu dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, apapun yang kami lakukan hari ini. Kami mau mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan hari ini, Engkau berkati hamba-Mu, Roh Kudus-Mu turun atas kami sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Sehingga jemaat-Mu boleh terberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menuntun kita hari ini diambil dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari Mazmur 81 ayat 14 bagian A dan Kolose 1 ayat 23 bagian B. Mazmur 81 ayat 14. Tuhan berkata, sekiranya umatku mendengarkan aku. Dan dari Kolose 1 ayat yang ke-23 bagian B. Kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Diberikan tema untuk perenungan firman Tuhan hari ini, dengarkanlah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar bukanlah pekerjaan yang selalu diingini seseorang. Apalagi yang didengar adalah nasihat yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam keadaan bermasalah atau kesusahan, biasanya kita tidak ingin mendengar nasihat dari siapapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita diingatkan supaya mendengar suara Tuhan, maukah kita menyiapkan telinga dan hati kita tertuju kepada Allah, mendengar dan setia melakukan perintah-Nya. Meskipun yang Tuhan katakan tidak sesuai dengan harapan kita. Mendengar suara Tuhan mengandalkan pekerjaan otak dan hati. Jika otak dan hati kita bukan terarah kepada Tuhan, maka sebaik apapun suara Tuhan tidak akan terdengar oleh kita. Umat Israel yang digambarkan pemazmur 81 adalah umat yang degil hatinya. Degil berkait dengan keras hati. Dikatakan umat Israel bersikap keras dan menutup hati mereka. Mereka tidak mau mendengar suara Tuhan yang menghendaki kebaikan dan kebenaran. Umat Israel lebih memilih mengikuti pikiran dan rencananya sendiri. Kita bisa lihat Mazmur 81 ayat 12 sampai 13. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Menjalani hidup sebagai orang percaya bukanlah persoalan yang mudah. Tantangan, cobaan, dan penderitaan senantiasa dihadapi. Tantangan, percobaan, dan penderitaan yang berat yang dapat menggoyahkan iman percaya kita dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Supaya harapan yang kita harapkan
yang sudah dinyanyikan dan disediakan Tuhan bagi kita orang percaya. Itu sungguh akan kita rasakan. Maka firman Tuhan dari Kolose 1 ayat yang ke-23, Rasul Paulus menasihatkan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita pun harus sering mengingatkan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Untuk kita lakukan, menemukan maksud Tuhan, yaitu mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita. Kita mudah mengenali seseorang dengan mendengar suaranya. Hal itu terjadi jika kita benar-benar mengenal dan memiliki hubungan yang erat dengan mereka. Kalau kita dekat dengan Allah, membuka pikiran dan hati kita kepada firman-Nya, kita pun mampu mendengar suara Allah, suara yang mengantar kita kepada kehidupan yang baik dan benar. Oleh karena itu, marilah kita terus berjuang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk selalu mendengar suara Allah, serta bertekun hidup dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus mengingatkan kita untuk selalu tetap percaya dan tekun dalam pengharapan. Firman Tuhan menuntun kita pada kebenaran, dan firman Tuhan seperti pelita yang menyala yang menerangi jalan hidup kita, sehingga kita semua akhirnya beroleh keselamatan yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini, boleh menguatkan kami dalam kehidupan kami. Kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus memampukan kami untuk terus melakukan kebenaran dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami mau mendasari semua pekerjaan kami, aktivitas kami dengan firman-Mu. Berikan kami kekuatan, kesehatan untuk melakukan tugas tanggung jawab yang masih Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat memulai aktivitas kita hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.